Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, jamaah, para penonton dan subscriber, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya tentu saja kenikmatan iman dan kenikmatan berupa kesehatan, yang itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada yang sakit di antara kita, kita tetap bisa bersyukur bahwa penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bisa jadi meninggikan derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan Masya Allah, jika Allah berkehendak, nanti kita bisa diangkat di tempat terbaik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang menonton tayangan ini kami doakan agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan dalam penyembuhan penyakitnya, dan diberikan ketenangan di dalam hidupnya. Yang kedua, mari kita menyampaikan sholawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, sahabiah, zuriat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang memperjuangkan dakwah ini sampai yaumil qiyamah, insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri wanita yang dicintai oleh jin. Judulnya memang agak menarik. Kok bisa ada wanita dari kalangan manusia dicintai oleh jin? Apakah ini terjadi? Dan bagaimana cara nanti penanggulangannya, pengobatannya ketika ada seorang wanita dicintai oleh jin? Tetapi tentu di konten ini saya akan coba fokus dulu di ciri-cirinya. Yang ingin saya sampaikan kepada jamaah semuanya bahwa perempuan, wanita dari kalangan manusia bisa saja dicintai oleh jin. Tentu jin laki-laki pada umumnya ya. Karena memang kita ini harus sadar bahwa hidup kita ini tidak sendiri, jamaah. Kita hidup selain ada manusia di sekitar kita, ada jin. Mereka hidup tinggal bersama kita. Baik ada jin muslim, juga ada jin fasik dan jin kafir. Ketika manusia merasa kesepian, merasa tidak dicintai, terlebih lagi manusia merasa tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak sadar kalau sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak sadar sedang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagian wanita merasa hidupnya sendiri, apalagi didukung jika ada masalah dalam kehidupannya, keluarganya. Mungkin ada yang Masya Allah berantakan, ada yang keluarganya tidak memperhatikan, atau suaminya tidak memperhatikan. Dia merasa ditinggal oleh komunitas, oleh manusia-manusia yang lain. Dia merasa sendiri. Inilah yang kemudian mengundang makhluk lain, yaitu jin laki-laki. Kemudian mereka mencintai manusia ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan, saya beberapa kali mendapatkan pengalaman ada wanita yang dicintai oleh jin, tetapi jin yang mencintai ini wanita ya, wanita juga. Dan wanitanya ini usianya tua, sudah tua begitu ya.
Tetapi pada umumnya wanita yang dicintai oleh jin ini dicintai oleh jin laki-laki. Salah satu sebabnya adalah itu tadi. Dia merasa kesepian dalam hidupnya, dan dalam kondisi yang lebih parah dia merasa tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-cirinya? Ini supaya kita mulai mengerti, dan nanti harapannya ketika kita mendapatkan gangguan, kita bisa mengetahui gangguan apa yang terjadi pada kita dan apa sebabnya. Nah, salah satu yang sering terjadi adalah perempuan yang dicintai oleh jin. Ini adalah salah satu sebab seorang perempuan, seorang wanita diganggu hidupnya oleh makhluk lain. Masya Allah, mudah-mudahan Allah lindungi ibu kita, istri kita, anak-anak kita yang perempuan, semuanya tidak sampai mendapatkan gangguan seperti ini. Yang pertama, totalnya nanti ada 10 kurang lebih. Ini berdasarkan beberapa keterangan ulama, beberapa pengalaman para peruqyah senior yang menjadi guru-guru saya, dan juga pengalaman saya pribadi. Yang pertama, sering bermimpi didatangi oleh laki-laki. Ini adalah ciri yang sangat umum dan sering kali terjadi. Sering bermimpi didatangi laki-laki. Rata-rata wanita yang dicintai oleh jin akan sering bermimpi ditemui atau bertemu dengan seorang pria dalam mimpinya. Wujud pria dalam mimpi tersebut menyerupai orang yang sudah dikenal ataupun juga bisa jadi tidak dikenal. Dalam mimpi seorang wanita, mungkin dia hanya berpandangan saja, mungkin ada yang berkomunikasi, bahkan ada yang mereka diajak bercinta, diajak berkencan, dijadikan kekasih. Dan yang lebih parah adalah perempuan-perempuan dari kalangan manusia ini di dalam mimpinya diajak menikah oleh jin tersebut. Sebagian yang saya temui bahkan perempuan di dalam mimpinya sudah menggunakan pakaian pernikahan, berada di lokasi nikah, dan dia sudah dalam posisi siap menikah. Kemudian ada juga yang sudah menikah bahkan. Dari keterangan yang saya temui dari guru-guru saya, para peruqyah senior, bahwa apa yang terjadi di alam mimpi bagi kita mungkin kita menganggap itu hal yang biasa, tetapi di dunia jin itu adalah peristiwa yang sangat real, itu terjadi betul, sehingga ketika Anda sudah menjadi kekasih mereka, laki-laki tersebut di dunia mimpi, kita mungkin merasa biasa, tetapi mereka merasa sudah memiliki Anda, merasa bahwa Anda sudah menjadi kekasihnya, menjadi istrinya, bahkan sesuai dengan mimpinya tersebut. Jadi dalam meruqyah, jamaah sekalian, saya sering bertanya, pernah mimpi buruk? Mimpi buruk kita ketahui itu datangnya dari setan. Pernah? Apa? Oh, mimpi ular. Ini bukan. Mimpi kuburan. Ada lagi yang mimpi apa? Saya selalu nanya, pernah nggak mimpi didatangi laki-laki? Nah, ini ciri umum seorang perempuan dicintai oleh jin. Kemudian yang kedua, dikunjungi makhluk dengan wujud yang tidak umum. Wanita yang dicintai jin mayoritas dikunjungi makhluk yang aneh ini, yaitu jin, orang yang tidak diketahui, ataupun kadang orang yang mirip dengan suaminya. Jadi dalam kehidupan nyata ini lebih parah dari kondisi yang pertama. Orang yang dicintai jin, dia akan didatangi oleh jin tersebut. Ini menunjukkan kondisinya sudah lebih parah dari yang pertama. Ada yang dalam kondisi sadar itu hanya merasakan. Beberapa saya pernah meruqyah orang yang perempuan, seorang akhwat yang dia kalau tidur sendiri, di belakangnya dia merasa ada yang nemani. Ketika ditoleh ke belakang tidak ada, tapi kalau tidak ditoleh, dia ada. Masya Allah. Ada yang sampai didatangi dalam wujudnya sebenarnya. Ini sudah dalam kondisi yang lebih parah, dia merasa sudah memiliki, dan Allah alam bisa jadi jinnya memang dari kalangan yang mempelajari sihir. Dia bisa menunjukkan dirinya ke dalam manusia. Bahkan jamaah ada pernah cerita dari salah seorang peruqyah senior waktu itu di Malang. Beliau bercerita bahwa ada pasiennya yang didatangi dalam wujud suaminya. Jadi pagi hari itu si akhwat
dipamiti oleh suaminya mau berangkat ke kerja begitu ya. Kemudian kira-kira menjelang zuhur jam 10, di jam yang tidak umum seorang pulang bekerja, suaminya datang seperti biasa, mungkin minta kopi, minta teh. Dan di pagi hari itu Ustadz senior saya ini bercerita bahwa si laki-laki ini sampai berhubungan dengan istrinya, berhubungan suami istri. Lalu kemudian suami pergi, dan di jam yang semestinya dia pulang, mungkin jam 2, jam 3 dia pulang. Akhirnya dalam sebuah percakapan nyeletuk ini istrinya, ya, tadi gimana kok tidak dihabiskan kopinya? Suaminya kemudian mengatakan, kapan saya main buat kopi buat saya? Lo tadi kan pulang. Suaminya mengatakan, saya tadi tidak pulang. Itu menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, Masya Allah, jin ini kemudian hadir dan berwujud seseorang yang dikenal, bisa jadi suaminya. Saya setiap kali mendengar cerita ini selalu merinding bahwa hal-hal seperti itu bisa jadi terjadi. Maka kita terus memohon kepada Allah, keluarga kita, istri kita, ibu kita, anak-anak perempuan kita, semuanya dilindungi oleh Allah sehingga tidak sampai terjadi hal-hal seperti ini. Ini hal yang sangat merugikan buat perempuan, ganjil ya, peristiwa yang ganjil. Kemudian yang ketiga, terdapat sesuatu yang bergerak di zona kemaluan. Mohon maaf ya, salah satu ciri seorang wanita dicintai oleh jin ialah di kemaluannya terdapat sesuatu yang bergerak. Jadi di sekitarnya, tidak selalu di tempat kemaluannya, tetapi di sekitarnya, sehingga menimbulkan perasaan yang gatal. Ini kadang menimbulkan penyakit seperti keputihan dan seterusnya, dan di sebagian kasus menyebabkan syahwatnya kemudian bergejolak tinggi dan ingin melakukan hubungan dengan frekuensi yang tidak normal. Ini tidak perlu saya bahas karena agak privasi memang. Kemudian yang keempat, perempuan yang jatuh cinta, dicintai oleh jin, dia kemudian dibuat mudah jatuh cinta dengan banyak laki-laki. Tentu secara umum ya perempuan itu tidak mudah jatuh cinta sama laki-laki, apalagi kalau dia sudah punya suami. Jangan sampai dia jatuh cinta sama laki-laki yang lain. Tetapi di kasus dia dicintai oleh jin, dia akan dibuat mudah jatuh cinta pada banyak laki-laki, yang ini membuat dia kemudian gampang berpacaran, melakukan dosa dan seterusnya. Jadi di setiap pria yang ditemukan dia gampang jatuh hati, walaupun bisa jadi si wanita, si akhwat sudah menikah. Ini dibuat dia gampang jatuh cinta, gampang berbuat dosa dengan laki-laki lain. Ini juga menjadi sebab beberapa akhwat kemudian berselingkuh dari suaminya karena dia gampang banget jatuh cinta dengan laki-laki yang lain. Kemudian yang kelima, terdapat sesuatu yang bergerak di atas tubuh. Jadi di atas sini itu dia merasakan ada sesuatu yang bergerak. Dan itu kerasa banget, ada sesuatu yang bergerak, berputar-putar. Ini dulu pernah saya meruqyah seorang akhwat. Ketika dia diruqyah itu di sininya kayak ada yang mau nimpa dia, kayak. Jadi ada berat banget. Kemudian yang keenam, terasa ada yang mengawasi atau mengintai. Seorang wanita yang dicintai jin biasanya merasa ada yang memata-matai. Jadi dia akan merasa ada yang melihat ketika malam, ketika sepi, ketika dia sedang sendiri, seolah-olah ada yang melihat dari balik pintu, dari jendela, dari pojokan dan seterusnya. Memang agak Masya Allah ya, kondisi ini adalah kondisi gangguan. Dan ingat, sesungguhnya gangguan setan itu sangat lemah. Dhaif gangguan setan itu. Gangguan jin itu dhaif. Maka semua gangguan ini jangan takut jamaah semuanya, bisa diselesaikan, bisa diusir, tentu dengan pertolongan Allah dan dengan ruqyah yang tepat. Kemudian yang ketujuh, enggan menunaikan sholat. Jadi seorang akhwat ketika dia dicintai jin, dia akan dibuat lalai dalam ibadah-ibadahnya.
sholatnya berantakan, bolong-bolong, malas untuk mengambil wudhu. Nah, ini salah satu ciri-ciri. Kemudian yang kedelapan, tubuh sering terasa lemas. Seorang yang dicintai jin biasanya merasa tiba-tiba lemas, padahal tidak melakukan apapun, tidak kerja berat, bukan aktivitas yang berat, tapi dia sering merasa lemah, dan lemahnya ini diikuti dengan kemalasan, malas masak, malas ibadah, malas menuntut ilmu, malas datang pengajian, malas semuanya. Yang kesembilan, hadapi permasalahan di kala tidur. Wanita yang dicintai jin biasanya sedang menyelesaikan suatu masalah dalam tidurnya, sehingga menghasilkan tubuh yang tidak fit dalam bangun. Jadi tidurnya bermasalah. Harusnya kalau orang tidur bangun kan sehat ya, habis refresh mereka sehat. Tapi perempuan yang mendapatkan gangguan dicintai jin, dia tidurnya terasa capek. Apalagi ini kasus yang sering dihadapi ketika dalam tidur itu didatangi oleh jin tersebut. Banyak yang kemudian merasa lemah, capek, tidak fit saat bangun, dan seperti kondisi yang orang yang belum tidur. Kemudian yang terakhir, sakit di area kepala. Jadi di kepala ini sering sakit tanpa sebab. Sewaktu-waktu seorang wanita, seorang akhwat akan merasakan sakit kepala secara mendadak, dan ini tidak umum, bukan karena penyakit. Memang ada penyakit kepala, bukan, ini gangguan. Jadi dia dibukit sakit oleh jin tersebut. Inna kaidasyaitona kana dha'ifa. Tipu daya setan itu dhaif, lemah. Yang kuat adalah pertolongan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang tidak perlu ditakuti, tetapi harus kita waspadai. Dan ketika mendapati ciri-ciri itu, kita berobat di tempat yang tepat. Jangan datang ke tempat yang salah, karena bukan selesai, bisa jadi Masya Allah kita mendapatkan masalah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau kirim pesan di WA saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.